Jemaat GKI Sangkara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, dari ruang doa gereja kita ini saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dan ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat hening, kita berdoa dan membaca firman Tuhan, kita merenungkannya. Oleh karena itu marilah kita berdoa. Tuhan yang sangat baik, yang terus-menerus dengan penuh kesetiaan menyertai kami, menjagai kami, dan membawa kami sampai pada bulan Mei ini. Tuhan, kami ingin memulai hari dan minggu kami bersama-sama dengan Engkau. Mendapat kekuatan dari-Mu, mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun langkah kaki kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan tentu saja yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam pengamatan saya melihat banyak orang Kristen atau masih banyak orang Kristen yang sepertinya tidak terlalu peduli dengan ibadah. Ibadah yang saya maksudkan ini dalam artian sempit, yaitu beribadah pada hari Minggu. Saya juga mengamati ada orang Kristen yang datang beribadah pada hari Minggu, namun ekspresi wajahnya kadang-kadang membuat saya takut. Kenapa saya takut? Karena seperti saya tidak menemukan kegembiraan, semangat di dalam ekspresi di wajahnya atau juga di tubuhnya. Sampai-sampai saya curiga apakah orang ini datang beribadah itu karena terpaksa atau ada alasan lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada lagi yang saya amati, orang datang beribadah dan terlibat dalam pelayanan, namun sering marah-marah, protes ini, protes itu. Nah, entahlah apakah ia berbahagia atau tidak berbahagia dengan ibadah-ibadah yang ia ikuti. Bapak Ibu Saudara, terlepas dari semua itu saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk belajar dari pemazmur. Pemazmur mengajak umat untuk beribadah dengan sukacita dan dengan bersorak-sorai bagi Tuhan. Begitu bacaan kita tadi. Ajakan pemazmur tersebut terkesan kental dengan nuansa gembira, nuansa semangat, nuansa ringan tanpa beban, nuansa seolah-olah saat beribadah merupakan saat yang dinanti-nantikan, sehingga suasananya menyenangkan, suasananya mendatangkan kegembiraan bagi setiap orang yang datang beribadah. Bapak Ibu, gambaran yang diberikan oleh pemazmur ini seolah-olah menggambarkan orang itu berbondong-bondong datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan, ke gereja dengan gembira dan semangat. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran apa yang mestinya terjadi saat kita beribadah kepada Tuhan. Gembira dan semangat. Masa pandemi COVID-19 yang sedang kita alami ini, beberapa saat kita tidak bisa beribadah seperti biasanya di rumah Tuhan atau di gereja. Barangkali situasi ini mampu menyadarkan kita, sekaligus membuat kita rindu dan lebih menghargai saat-saat kita datang beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan.
Nah, Bapak Ibu pemazmur juga menjelaskan apa sebetulnya yang harus kita lakukan ketika kita beribadah. Yaitu kita menyanyikan syukur kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Kenapa kita harus melakukan itu? Kenapa demikian? Yang pertama, karena Tuhanlah yang telah menciptakan kita dan memeliharakan kita dengan begitu baik. Kita adalah domba-domba kawanannya, gembalaannya. Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kita dalam berbagai keadaan, berbagai situasi. Termasuk hari-hari kita sekarang ini. Tuhan sangat baik. Ia tidak pernah masa bodoh terhadap kehidupan kita dengan semua keadaan yang terjadi. Karena itu Tuhan layak mendapat penghormatan dari kita. Tuhan layak mendapat kesetiaan, puji-pujian, dan juga ungkapan syukur dari kita umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita perlu beribadah. Mengungkapkan syukur dan puji-pujian pada Tuhan dengan gembira dan dengan penuh semangat. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu datang beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan jugalah yang telah menyelamatkan kita di dalam kesetiaannya kepada kita. Hari Minggu kita beribadah karena kita merayakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang terangkum di dalam keselamatan yang Ia kerjakan. Yaitu melalui kematian dan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Itulah yang kita rayakan. Kita merayakan kemenangan Tuhan yang juga memberikan kemenangan kepada kita. Keselamatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, bukankah dengan demikian mestinya kita melakukannya dengan semangat, dengan gembira, sepenuh-penuh hati dan setulus-tulus hati kita. Bapak Ibu, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh semangat dan kegembiraan, termasuk di dalam ibadat-ibadat kita setiap hari. Kiranya apapun yang kita lakukan setiap hari merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terkadang ketika situasi baik, kami tidak menghargai kehadiran-Mu. Kami kurang menghargai kasih dan kebaikan-Mu. Termasuk juga kami kurang menghargai rumah-rumah ibadat yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Ekspresi cinta kami kepada Tuhan. Melalui kesetiaan kami mengikuti ibadah-ibadah dengan serius, dengan tulus, dengan semangat dan penuh kegembiraan. Oh Tuhan, di masa-masa di mana kami belum boleh mengunjungi rumah-Mu, rumah Tuhan untuk beribadat. Kiranya di rumah-rumah kami, di tempat-tempat tinggal kami tetap melaksanakan ibadat kepada-Mu dengan penuh sukacita dan kegembiraan dan ketulusan dan rasa hormat kepada Tuhan. Lalu semuanya itu memberi semangat kepada kami bahwa setiap hari dalam kelakuan kami merupakan ekspresi dari ibadah kami kepada-Mu. Tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.